kasih yang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih. Kembali lagi kita di dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang akan kembali menolong sikap hidup kita sebagai orang beriman. Tetapi sebelum itu, mari bersama-sama kita memohon Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, karena pada saat ini kami semua masih terus berada dalam anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan ketika saat ini kami boleh kembali Tuhan sapa dalam hidup kami melalui pemberitaan firman, dan sesaat lagi kami akan merenungkannya. Biarlah permenungan pada saat ini boleh sungguh-sungguh menolong kami untuk menghayati kembali kehidupan iman kami di dalam Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan itu semua boleh sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan juga bagi sesama kami. Dan biarlah melalui hidup kami kasih Tuhan juga boleh semakin terpancarkan. Kami memohon ya Tuhan, hikmat dari Tuhan, pengertian dari Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh merenungkan firman ini dan sungguh-sungguh memeliharanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema tentang jangan gampang meremehkan situasi, yang diambil dari Yosua pasal ke-7 ayat 1 sampai ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja."
Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tahukah apa sebuah situasi yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, tetapi seringkali situasi itu juga bisa membuat seseorang jatuh di dalam ketidakbijaksanaan atau bahkan dalam keberdosaan, yaitu sikap meremehkan situasi, atau mungkin meremehkan orang-orang di sekitar, atau bahkan mungkin meremehkan perkataan dan juga perintah Tuhan dalam kehidupannya. Dan sifat inilah yang membuat seseorang pada akhirnya seringkali jatuh dalam pilihan-pilihan, dalam keputusan, dan juga dalam sikap yang keliru atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalkan ketika melihat ada orang lain yang dia anggap tidak lebih baik daripada dirinya, lalu kemudian meremehkan orang itu, dan pada akhirnya membuat kehidupan seseorang menjadi terluka. Dan hal itu kemudian menjadi dosa karena menjadi sesuatu yang menyakitkan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ataupun ketika meremehkan diri sendiri, ketika merasa bahwa saya bukan orang yang berharga, saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Sikap meremehkan itu membuat hati Tuhan kemudian menjadi bersedih melihat apa yang kita lakukan terhadap diri kita yang juga adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Ataupun juga ketika kita meremehkan perkataan dan juga perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih yang seringkali dilakukan oleh seseorang ketika dia meremehkan perkataan Tuhan dalam hidupnya? Hal yang paling sering kali terjadi adalah ketika seseorang meremehkan perintah Tuhan dalam hidupnya dengan melakukan kebohongan, gitu ya. Dalam dunia saat ini ada yang dikatakan atau disebut dengan namanya white lies atau dosa putih, begitu ya, atau kebohongan untuk kebaikan. Nah, ini kan sebenarnya sebuah situasi di mana kita menyadari betul apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan kepada setiap kita untuk tidak bersaksi dusta atau mengatakan sesuatu yang tidak jujur, baik di hadapan Tuhan, baik juga di hadapan sesama kita. Nah, situasi ini kan menjadi sebuah gambaran bahwa seringkali kita meremehkan apa yang menjadi perkataan dan juga perintah Tuhan dengan sebuah argumen bahwa saya melakukan ini demi kebaikan kok. Dan ini kan menjadi sebuah gambaran bahwa ternyata realitas sikap meremehkan dalam kehidupan umat Allah juga masih seringkali terjadi. Dan itu seringkali menggoda kehidupan kita untuk tidak hidup berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu dalam perikop ini kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kisah Yosua pasal ke-7. Ada sebuah sikap meremehkan yang disampaikan di dalam Yosua pasal ke-7 ayat 1 sampai ke-5 ini. Bahwa ada seorang dari suku Yehuda bernama Arkan. Kita lihat dalam perikop bacaan kita bahwa ketika orang Israel dan juga Yosua mengalahkan Yeriko, ada sebuah perintah Tuhan di mana bahwa seluruh hasil dari rampasan perang itu harus dikhususkan bagi Tuhan, harus menjadi perbendaharaan bagi Tuhan. Bahwa di dalam Yosua pasal ke-6 ayat ke-19, Tuhan mengatakan segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendarahan Tuhan. Namun kemudian seorang Yehuda bernama Arkan meremehkan pesan itu. Kemudian pesan ini mendatangkan sebuah konsekuensi. Dia melakukan sebuah perbuatan dan tidak menyadari apa sih yang menjadi konsekuensi dari sikapnya yang meremehkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa celakalah orang-orang yang mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Dan dalam bagian kita tahu bahwa
apa yang dilakukan oleh Arkan mendatangkan konsekuensi bagi bangsa Israel. Dan ini menggambarkan bagi kita semua, karena ketidaksetiaan yang ada di dalam diri seseorang hanya butuh satu saja, yaitu Arkan, bisa merusak kehidupan sebuah bangsa. Sikap meremehkan mendatangkan sebuah konsekuensi yang ternyata begitu besar dalam kehidupan sebagai seorang beriman. Dan kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam bagian kita kali ini menjadi sebuah gambaran kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Arkan, dia meremehkan bahwa seberapa sih artinya hanya jubah dan juga beberapa shikal perak dan juga emas di hadapan dengan seluruh harta yang telah diserahkan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang dilakukan dan bahkan ada di dalam hati seseorang yang tidak diketahui oleh siapapun. Arkan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dan seisi keluarganya bahkan harus menanggung resiko dari perbuatan dosa, meremehkan pesan Tuhan yang membawa murka Allah dalam hidupnya. Ini menjadi sebuah gambaran bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tentang sikap meremehkan dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang sekitar kita, bahkan dalam kehidupan beriman sekalipun. Memiliki sikap yang gampang meremehkan membawa kita kepada situasi yang memungkinkan sekali untuk mendatangkan celaka, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka pada akhirnya harus ditaklukkan oleh kota Ai. Dan oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh menjaga diri kita dari sikap-sikap yang bisa saja membuat kita jatuh ke dalam pilihan-pilihan yang salah, ke dalam dosa yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita, supaya seluruh kehidupan kita boleh sungguh-sungguh terus berada dalam kebenaran Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang berada dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan suka dan jangan mudah meremehkan situasi atau mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kemudian karena sikap yang demikian, kemudian kita menjadi citra Allah yang rusak. Karena kemudian di dalam diri kita sudah tidak ada lagi kasih Allah yang sungguh-sungguh merangkul dan juga mengasihi sesama kita. Karena dengan meremehkan, sama saja kita sedang tidak menghargai apa yang Tuhan hadirkan dan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki kerendahan hati untuk sungguh-sungguh menyatakan kepedulian dan juga kasih kita. Segala sesuatunya ada dan dihadirkan dalam kehidupan kita dengan makna dan tujuan. Pesan Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu semua juga karena ada tujuan mulia Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita dan menjaga kehidupan kita untuk terus berada dalam perkenanan dan juga kebenaran Tuhan. Dan oleh karena itu, marilah kita menjauhkan dari diri kita sikap-sikap saling merendahkan, saling meremehkan. Karena apa? Karena semuanya berharga di mata Allah. Semuanya Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus membuat kita bertumbuh, membuat kita teruji di dalam Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup saling mengasihi, saling menghargai, karena kita semua sungguh-sungguh Allah kasihi. Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami menyadari betul bahwa Tuhan senantiasa membimbing kehidupan kami melalui setiap firman-Mu yang Tuhan berikan, yang menguatkan, mengingatkan kami semua untuk dapat terus memiliki sikap hidup sebagai umat Allah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami tahu betul bagaimana kehidupan tanpa Tuhan, bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan mendatangkan kesia-siaan. Dan kami tahu bagaimana kehidupan di dalam Tuhan yang akan selalu menolong kami untuk dapat terus bertumbuh. Dan Tuhan, pada saat ini kami sungguh-sungguh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup
setia pada apa yang menjadi tuntunan dan perkenanan Tuhan. Jauhkanlah dari kami hati yang dipenuhi dengan rasa sombong, dengan rasa meremehkan segala sesuatu di sekeliling kami, tetapi tolonglah kami agar hati kami dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan untuk dapat terus saling merawat, saling menghargai, saling mengasihi. Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya, kehidupan kami, apa yang menjadi setiap harapan pergumulan kami, seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan ajar kami untuk melakukan bagian kami sesuai dan juga dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa dan juga syukur kami serahkan segala sesuatunya. Begitupun juga dengan kehidupan bergereja kami di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kami pun juga menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, agar kami sebagai umat-Mu juga boleh senantiasa hidup dalam cinta kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan apa yang menjadi tuntunan dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hari dalam pimpinan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.